Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nurhidayah Wijayanti. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang himpunan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu himpunan? Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Kemudian contoh himpunan. Di sini ada kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta. Nah, ini apakah merupakan himpunan? Ya, karena apa? Dia memiliki anggota. Apa saja anggotanya? Terdapat 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Kemudian, kita masuk ke lambang himpunan. Himpunan dinyatakan dengan huruf kapital seperti A, B, C, N, P, dan sebagainya. Anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil dalam kurung kurawal dan anggota satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Anggota yang sama cukup ditulis sekali saja. Kemudian contoh. Yang pertama, himpunan huruf vokal dapat ditulis V sama dengan A, I, U, E, O. Dengan anggotanya A, I, U, E, dan O. Jangan lupa diberi kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang kedua contohnya yaitu himpunan bilangan caca dapat ditulis C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke anggota himpunan. Simbol anggota satu himpunan dapat dituliskan sebagai berikut. Bila X anggota A, maka ditulis X anggota A. Anggota itu dapat disimbolkan dengan seperti huruf E ini. Kemudian, bila X bukan anggota A, maka ditulis X bukan anggota A atau E yang dicoret. Menentukan banyaknya anggota suatu himpunan berarti menghitung anggota himpunan tersebut. Banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan NA. Kemudian kita menyatakan himpunan. Menyatakan suatu himpunan dapat dilakukan dengan cara kata-kata atau metode deskripsi, mendaftar atau metode tabulasi atau roster, kemudian notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat atau ruler. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama dengan kata-kata atau metode deskripsi. Menuliskan suatu himpunan dengan kata-kata atau pernyataan untuk menunjukkan syarat keanggotaannya dan syarat keanggotaannya harus dinyatakan dengan jelas. Kemudian yang B, dengan cara mendaftar atau metode tabulasi atau roster. Dengan metode ini, anggota himpunan yang disebutkan satu persatu dalam kurung kurawal yang setiap anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian, yang C dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat atau rule. Pada cara ini, himpunan dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, anggotanya dilambangkan dengan variabel, kemudian diikuti dengan pernyataan matematika yang menggambarkan syarat keanggotaannya. Nah, kita masuk ke himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan kurung kurawal yang tidak ada anggotanya atau 0 yang dicoret. Perhatikan kedua contoh berikut ini. Yang pertama, H adalah himpunan hari dengan awalan huruf B. Apakah ada hari yang berawalan dengan huruf B? Ya, karena tidak ada, maka H sama dengan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, T adalah himpunan bilangan asli antara 3 dan 4. Ya, jelas tidak ada ya. Bilangan asli di antara 3 dan 4. Maka T sama dengan himpunan kosong. Kemudian kita masuk ke himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat sebuah objek pembicaraan.
Semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan S atau U. Nah, kita masuk ke contoh. R sama dengan 357. Himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan R diantaranya adalah, nah, apa saja? Yang pertama adalah anggotanya itu sendiri, maka R sama dengan 3,5,7. Karena di sini himpunan semesta itu disimbolkan dengan S, maka S sama dengan R itu sendiri. Kemudian yang kedua, S sama dengan bilangan ganjil. Kenapa bilangan ganjil? Karena anggota dari R itu merupakan bilangan ganjil, yaitu 3, 5, dan 7. Kemudian juga dapat dikatakan S sama dengan bilangan caca dan juga S sama dengan bilangan prima. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Dari pernyataan berikut, mana yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Yang pertama, kelompok bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, apa saja sih bilangan ganjil kurang dari 10 itu? Yang pertama adalah 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, dan 9. Kemudian yang kedua, kelompok makanan enak dan pedas. Ini bukan merupakan himpunan. Karena apa? Karena makanan enak dan pedas sifatnya relatif bagi orang-orang. Kemudian yang ketiga, kumpulan hewan menyusui. Apa saja hewan menyusui itu? Dia dikatakan himpunan karena dapat dikelompokkan hewan menyusui seperti sapi, kambing, kucing, dan gajah. Nah, yang terakhir, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Apa saja himpunan bilangan prima kurang dari 10? Dia dikatakan himpunan karena memiliki anggota, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Nah, sekian penjelasan dari kakak tentang himpunan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.